semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Pasar juga menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Peran serta fungsi dari pasar. Fungsi dari pasar sebagai tempat penyaluran distribusi atau proses penyaluran barang dan jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli. Peran dari pasar yang berguna bukan hanya bagi produsen dan konsumen saja, tapi juga bagi suatu negara. Berikut penjelasan mengenai peran dari pasar, yaitu 1. Peran pasar bagi produsen. Pasar menjembatani produsen dalam memperlancar penjualan hasil produksi, serta pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan suatu barang yang kita produksi. 2. Peran pasar bagi konsumen. Pasar menjadi peran yang penting bagi konsumen. Dengan adanya konsumen menjadi lebih mudah dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. 3. Peranan pasar bagi pembangunan. Peranan pasar bagi pembangunan yaitu menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. 4. Peranan pasar bagi sumber daya manusia atau SDM. Pedagang yang terjadi di pasar membutuhkan tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Pasar juga ikut membantu dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta membuka lapangan pekerjaan. 5. Pasar sebagai pembentuk harga. Pasar menjadi tempat yang lengkap dalam penjualan barang atau jasa. 6. Sarana untuk promosi barang. Pasar menjadi tempat memperkenalkan atau mempromosikan barang atau jasa penjual. 7. Pasar sebagai distribusi, di mana pasar berfungsi memperlancar penyaluran suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ciri-ciri dari pasar: 1. Memiliki penjual dan calon pembeli. 2. Terdapat banyak barang dan juga jasa. 3. Terdapat tawar-menawar. Jenis-jenis pasar. 1. Pasar menurut bentuk kegiatan. A. Pasar nyata. Pasar nyata merupakan pasar yang menyediakan berbagai macam barang yang bisa diperjualbelikan. B. Pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang kecil kemungkinan dalam hal tawar-menawar. 2. Pasar menurut transaksi. A. Pasar tradisional merupakan pasar yang sifatnya tradisional. B. Pasar modern. Pasar modern merupakan pasar yang sifatnya modern. Pasar menurut jenis barang. A. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan sebuah pasar yang menjual ataupun membeli berbagai jenis barang. B. Pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi merupakan pasar yang menjual atau membeli mengenai produksi. Pasar menurut waktu. A. Pasar harian. B. Pasar mingguan. C. Pasar bulanan. D. Pasar temporer. Pasar menurut keluasaan distribusi. A. Pasar daerah. B. Pasar lokal. C. Pasar nasional. D. Pasar internasional. Pasar menurut jenis dagangan. A. Pasar umum. B. Pasar khusus. C. Pasar tempel.